Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita bagi nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian mingguan Jamaah Enera Group yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Wajihuddin MA dengan tema yang disenangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagian kedua. Sabtu malam Ahad 2 Rabiul Awal 1403 Hijriah bertepatan dengan 9 Oktober 2021. Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Wajihuddin MA. Tafadhol Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam tausiah bulanan di Enera Group. Semoga Allah berikan keberkahan kita semua. Tidak terasa malam ini, bulan ini kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Orang kampung bilang bulan Maulid, ya orang Betawi bilang. Sudah masuk bulan Maulid, Rabiul Awal, tanggal kemarin Jumat tanggal 1 ya, tanggal 3. Kemarin malam Jumat tanggal 1, ya. Sekarang tanggal 3 kita, bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi lahir di bulan ini, tanggal 12 Rabiul Awal. Juga beliau wafat di bulan ini, Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Beliau lahir hari Senin dan wafat juga beliau di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Menurut sejarah yang saya baca. Saya membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama bahwa ada ucapan beliau dengan kalimat ana uhibbu, saya mencintai, saya menyukainya. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, surah apa yang paling agung dalam Al-Quran? Begitu pertanyaan sahabatnya. Jawab Nabi, surat
Al-Ikhlas, surat Kulhu. Itulah surah yang paling agung, kata beliau. Bagaimana tidak agung? Surat Al-Ikhlas dibaca satu kali, itu pahalanya seperti membaca Al-Quran 10 juz. Kalau kita membaca 2 kali surat Al-Ikhlas, itu 20 juz pahala dari Allah. Kalau kita baca 3 kali, itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 1 kali 30 juz. Ini kan amat sangat luar biasa. Makanya Nabi jawab, surah Al-Quran yang paling agung adalah suratul Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya menghimbau, yuk mari di bulan Rabiul Awal ini kita perbanyak membaca surat yang agung, kata Nabi. Surat Al-Ikhlas kita perbanyak untuk kita jadikan bekal di dunia dan di akhirat, insya Allah. Kemudian ditanya lagi baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kalau ayat Al-Quran itu ayat apa? Kalau tadi pertanyaannya surah apa? Jawab Nabi, surat Al-Ikhlas. Sekarang pertanyaannya, kata sahabat, ya Rasul, ayat apa? Ayat yang paling agung dalam Al-Quran itu ayat apa? Apa jawab Rasul? Ayat kursi, kata beliau. Subhanallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itulah ayat yang paling agung menurut baginda Nabi. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman memang diajarkan oleh Nabi, diberitakan oleh Nabi. Itu sesudah sholat fardu jangan sampai ditinggal itu baca ayat kursi. Ada keterangan dari beliau, baca. Kalau dibaca dari zuhur, maka sampai asar ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibaca dari maghrib atau dari isya, kemudian sampai sholat subuh, hidupnya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca ayat kursi ini. Seandainya dia wafat antara waktu isya sampai subuh, maka wafat dia insya Allah husnul khatimah. Subhanallah. Makanya ini ayat-ayat yang agung luar biasa. Ayat yang paling populer. Saya yakin siapapun hafal ini orang beriman. Insya Allah dengan ayat kursi. Jadi ayat kursi ini ayat yang agung. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya beda. Pertanyaan sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ayat apa yang paling kau sukai? Gitu. Pertanyaannya. Ayat apa yang paling kau cintai lah gitu bahasa kita. Nah, Nabi menjawab, kata beliau, 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Subhanallah. Itulah Al-Quran semua dicintai oleh Nabi. Semuanya itu ayat-ayat Al-Quran dicintai oleh Nabi. Dibaca oleh Nabi. Tapi yang paling dicintai Nabi, yang paling disukai oleh Nabi adalah 2 ayat dari surah Al-Baqarah yang terakhir, yang bunyinya saya yakin teman-teman para jamaah sudah hafal ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya,
Masya Allah, itu amanah Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina hadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Nah ini para jamaah yang Allah muliakan. Jadi ini dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Inilah Al-Quran, dua ayat inilah yang paling Nabi cintai. Yang paling, semua ayat dicintai oleh Nabi. Tapi ini beda, sangat amat dicintai, ya, disenangi oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para jamaah yang Allah muliakan. Kenapa? Ini ayat, dua ayat ini sangat disukai Nabi, dicintai oleh Nabi. Ya, Nabi sendiri yang menjawab. Karena dua ayat ini adalah dua ayat yang di dalamnya adalah mengandung gudangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ada di dalam kedua ayat ini. Jadi dalam kedua ayat ini gudangnya rahmat kasih sayang Allah di dunia di akhirat ada di dalam kedua ayat ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, luar biasa ya. Atau dalam riwayat lain, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa beliau menyukai, mencintai ini dua ayat? Ya, beliau bersabda, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat kata baginda Nabi, man qara'a bil ayataini min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafatahu. Kata beliau, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, bilailatin di waktu malam, kafatahu, maka kedua ayat ini akan mencukupkan kepada yang membacanya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ini kedua ayat, Masya Allah ya, luar biasa ini. Kedua ayat di ujung surat Al-Baqarah sampai Rasul katakan, orang yang membacanya dua ayat ini di malam hari, cukupkan buat dia. Itu ada yang berini hadis, kata sebagai tahajud juga udah cukup. Artinya dia dianggap qiyamul lail, dia punya pahala dari Allah dengan membaca kedua ayat ini di malam hari. Subhanallah ya. Atau juga ada ulama yang mengatakan orang yang membaca kedua ayat ini kafatahu, Allah cukupkan itu sebagai penjagaan dari kejahatan setan, kata para ulama. Jadi orang yang membaca dua ayat ini, insya Allah, Allah jaga dari kejahatan keburukan setan, minal jinnati wan nas, setan dari manusia dan setan dari bangsa jin. Begitu para jamaah yang Allah muliakan ya. Atau juga ada yang mengatakan, jadi orang yang membaca dua ayat ini akan Allah jaga dari kekeliruan, ya.
Yang jelas kedua ayat ini bisa menolak ya kejahatan jin dan manusia. Jadi cukup kata Nabi, kafat tahu, orang yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah ini, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, Allah cukupkan, Allah jaga ya dari keburukan-keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat lain, ini menarik sekali ini. Kedua ayat, saya pernah sempat bertanya itu kepada guru-guru waktu saya masih di sanawiyah ya. Kenapa ini dua ayat selalu kita baca pada sholat subuh, pada sholat maghrib atau sholat isya? Nah, itu ternyata jawabannya memang ya para guru-guru kita dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Nabi, Inna Allah kataba kitaban qabla yakhluqas samawati wal ard bi alfi amin unzila minu ayatain khatama bihima suratul Baqarah. Jadi kata baginda Nabi dalam riwayat Imam Tirmizi, kata baginda Nabi, jadi bahwa sesungguhnya Allah telah menulis kitab ya. Ini kitab ini Al-Quran sudah ditulis oleh Allah qabla yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi alfi amin, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah tuliskan, sudah Allah tentukan ini dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Ya, begitu. Dan kata baginda Nabi, wala yukrau anna pidarin salasi layalin payak ribuha syaiton. Jadi kata baginda Nabi, tidaklah seseorang itu membaca ya ini kedua ayat dari suratul Al-Baqarah ini di rumahnya selama 3 malam, maka niscaya rumah tersebut yang dibacakan kedua ayat ini tidak akan didekati oleh setan. Tidak akan betah setan tinggal di rumah seseorang yang dibacakan setiap malam minimal 3 malam. Allah usir, Allah jauhkan tuh berbagai macam setan minal jinnati wan nas, Allah jauhkan itu mereka. Allah usir dengan dua ayat ini ya, dengan dua ayat dari ujung surat Al-Baqarah ini. Jadi itu para jamaah rahimakumullah. Jadi ini ayat, kedua ayat ini adalah kedua ayat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Abbas juga menceritakan, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, bainama Jibrilun qa'ada indan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika malaikat Jibril duduk dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sami'a naqidan min fawqihi, malaikat Jibril ada teguran dari atas, dari Allah. Farofa'a rosa, kemudian Jibril mengangkat kepalanya. Faqala, berkata Jibril, hadza babun minas sama putihal yaum lam yuftah qattun illa liyaum. Kata malaikat Jibril, ini pintu langit dibuka oleh Allah pada hari ini. Ya, kata malaikat Jibril. Dan ini pintu langit nggak pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Kata malaikat Jibril, tidak lama panazala minhu malak, kata ini dalam cerita Ibnu Abbas. Panazala minhu malakun, maka turun malaikat melalui pintu yang baru dibuka pada hari tersebut. Dan faqala, berkata ini malaikat, nazala ilal ardi lam yanzil qattun illa liyaum. Jadi ini hadza malakun nazala ilal ardi. Ini malaikat, ya kata Ibnu Abbas, turun ke bumi. Tidak pernah turun ini malaikat ke bumi, kata Ibnu Abbas, kecuali hari ini. Fasalama, kemudian mengucapkan salam malaikat. Wa qala, berkata itu malaikat yang
baru pertama kali turun ke bumi menemui malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini omongannya malaikat yang baru turun ke bumi. Qala malak, berkata malaikat, abshir binurain uti tahuma lam yuti nabiyun qablaka. Bahasa kitanya, bergembiralah dengan dua cahaya ini, subhanallah. Jadi baginda Nabi dikabarin oleh ini malaikat yang baru pertama kali turun ke bumi, berkata, abshir binurain, bergembiralah dengan dua cahaya ini. Diberikan ini dua ayat ini, ya, hanya kepadamu, sebelummu tidak pernah diberikan ini kedua surah ini, kedua ayat ini. Apa tuh yang pertama? Fatihatul Kitab, ya. Jadi suratul Al-Fatihah ini hanya diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, wa khawatimu suratil Baqarah, ya, dan ujung surah dari Al-Baqarah, dua ayat dari surah Al-Baqarah, dari ujung surah ini yang dimulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, inilah dua cahaya suratul Fatihah dengan dua ayat ujung dari surah Al-Baqarah. Maka saya menghimbau kepada teman-teman, ya, kepada para jamaah semua, keluarga kita semua, mari jangan sampai berani-berani meninggalkan membaca kedua ayat ini. Karena ternyata kedua ayat ini memang ini ada mengandung gudang rahmatnya Allah. Dan dua ayat ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu istimewanya ini kedua ayat. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, mari minimal di malam hari, syukur-syukur pada subuhnya, pada salat subuh kita baca kembali itu amanah Rasul. Ini amat sangat luar biasa, ya, manfaatnya amat sangat dahsyat, keutamaan dan keistimewaan dari kedua ayat di ujung surah Al-Baqarah ini. Begitu para jamaah rahimakumullah. Jadi pertemuan kita malam ini berbicara tentang amalan-amalan yang disukai Nabi. Ini diantaranya. Dan ini cocok ini kita ada di bulan Rabiul Awal, tanggal 3 Rabiul Awal, bulan Maulid. Jadi ada sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu baginda Nabi juga ada riwayat dari Sauban, ya. Sauban ini menurut riwayat budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat Nabi bersabda, kata baginda Nabi, aku tidak lebih suka memilih dunia dan seisinya ketimbang ayat 53 surat Az-Zumar. Jadi bahasa kitanya begini, aku amat sangat senang dengan ini ayat dari surat Az-Zumar, ya. Kalau mau dibandingkan, aku lebih suka ayat ini surat Az-Zumar daripada dunia dan seisinya. Jadi ini surat Az-Zumar ayat 53, tolong dicatat oleh para jamaah rahimakumullah dalam
riwayat yang kita dapatkan dari Imam Ahmad bin Hambal ini riwayat. Jadi riwayat ini dari Ahmad bin Hambal, di situ diceritakan bahwa baginda Nabi lebih suka, lebih senang, lebih cinta kepada ayat ini daripada dunia dan isinya. Apa itu? Surat Az-Zumar ayat 53 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, sepertinya pakai mengalami gangguan sinyal ya, karena kebetulan lagi di jalan. Ya, pakai. Assalamualaikum pakai. Suaranya boleh di unmute lagi pakai. Suaranya nggak kedengeran. Diulang lagi, ada yang bisa ya? Ya. Ya, lagi ya. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal, ada diriwayatkan dari Sauban, beliau ini budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diceritakan Nabi pernah bersabda, kata beliau, aku lebih suka dengan ayat Az-Zumar ayat 53 daripada dunia dan isinya. Jadi ini ayat diturunkan kepada Nabi, Nabi berkomentar seperti begitu. Bunyinya begini ini ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Qul, katakan olehmu Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Nabi. Kata Allah ya dalam surat Az-Zumar ayat 53. Jadi ini ayat diterima oleh Nabi, membuat Nabi amat sangat bergembira banget gitu. Kenapa? Karena ini ayat memberikan harapan optimisme kepada umat manusia. Jadi siapapun kita yang melampaui batas berbuat dosa, berbuat maksiat, sebanyak apapun itu dosa, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa kalian dari rahmat Allah. Alhamdulillah. Kita senang sekali, termasuk kita umatnya. Senang banget. Jadi kita ini oleh Allah ditantang, Allah yang maha kasih sayang ini, Allah yang maha pengampun ini. Subhanallah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa-dosa kalian, sebanyak apapun dosa-dosa kalian, Allah memberikan pengumuman kepada umat manusia. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Subhanallah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa manusia jami'a, seluruhnya diampuni. Subhanallah. Luar biasa ini. Allah begitu kasih sayang kepada kita. Enggak boleh kita berputus asa. Udah, saya mah paling banyak dosa. Banyak banget di dosa. Enggak boleh. Kita kudu selalu berharap dengan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu amat sangat luas. Ya, amat sangat besar. Diberikan kepada hambanya, ciptaan-ciptaannya. Di ujung ini ayat surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Alhamdulillah ya. Ini kita sebagai orang-orang beriman yang punya banyak dosa, dengan ayat ini kita bergembira, ada punya harapan kita, punya semangat untuk bertobat, untuk segera kembali kepada Allah, untuk tidak berputus asa dalam kehidupan ini dari rahmat Allah. Ya, jadi la tai'asu min rahmatillah, jangan berputus asa kalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, itu ayat ini seperti itu. Jadi pernah ada riwayat Imam Ahmad, di mana di sini Allah menceritakan orang penghuni neraka. Allah meminta kepada malaikat supaya dihadirkan untuk penghuni neraka. Yuta birrajulaka hadap Allah, fayaqulu lahu, berfirman Allah kepadanya, ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, fakaifa wajadta manzilaka, bagaimana engkau tempat tinggalmu di situ, bagaimana? Nah, fayaqul, menjawab itu anak Adam, Rabbi, ayu Rabbi syarri manzili. Aduh ya Tuhanku, tempat tinggalku amat sangat buruk sekali ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku. Begitu jawabnya. Jadi aku, kata ini, lagi penghuni neraka, tolong aku bebaskan dari seksa api neraka, tempat tinggalku yang sangat sengsara itu. Gitu kan. Kemudian fayaqulu lahu, dikatakan oleh Allah kepadanya, kepada ini anak cucu Adam yang durhaka ini. Kata bahasa kitanya, bagaimana kamu kalau kamu punya emas sepenuh bumi, apakah emas sepenuh bumi agar kamu terbebas dari itu tempat tinggalmu yang penuh dengan api-api itu, dengan kesengsaraan itu? Apa itu si penghuni neraka? Ayu Rabbi, na'am, ya, betul ya Allah. Kalau aku diberi kesempatan hidup ke dunia dan aku mempunyai emas sepenuh bumi, maka itu akan dijadikan tebusan agar aku terbebas dari seksa neraka ini. Tapi Allah langsung berfirman, faqala Allah, berfirman Allah, kadzabta, katanya. Bohong engkau, kata Allah. Engkau kalau dihidupkan kembali ke dunia, punya emas sepenuh bumi, semua akan diserahkan untuk agama Allah. Itu bohong, kadzabta, kata Allah. Bohong engkau, katanya. Dibohongkan oleh Allah. Nah, terus kata Allah, tuka aqalla min zaitara salam, kata Allah. Aku minta kepadamu sedikit, lebih sedikit sekali. Cuma sedikit aku minta kepada kamu. Tapi kamu tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak di jalan Allah. Dan bahkan lebih mudah kalau kamu memberikan itu harta di jalan Allah. Falam taf'al, tapi engkau tidak melakukannya waktu itu. Nah, jadi dipinta dulu saja waktu di dunia sedikit saja bersedekah.
apalagi kalau kamu aku itu bohong besar. Malaikat penyuruh jadi ya, yang ada di akhirat ini, yang udah di akhirat. Tapi bagaimana yang masih hidup di dunia? Iya, kata Nabi, malam yugorgir. Selama dia ruhnya belum di tenggorokan, masih ada di dada ke bawah, ruhnya, kemudian dia bertobat, insya Allah tobat dia akan diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu teman-teman para jamaah, ya, siapapun kita, siapa sih yang nggak berbuat dosa di antara kita? Maka mari kita optimis, kita berharap kepada rahmatnya Allah, kepada kasih sayangnya Allah. Allah sudah berfirman, ya, Allah sudah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, ya. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya selama dosa hamba tersebut masih ada hidup di dunia. Nah ini para jamaah rahimakumullah, ini ayat kata baginda Nabi dalam riwayat dari Imam Ahmad, ini adalah ayat yang paling disukai Nabi Muhammad. Karena ini memberikan harapan bahwa siapapun yang berdosa akan diampuni kalau dia bertobat. Kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru syirka. Enggak, Allah enggak mengampuni perbuatan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kecuali bertobat waktu di dunia dia. Kalau dia segera bertobat kepada Allah, insya Allah sebesar apapun dia menyekutukan Allah, kalau segera dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, insya Allah akan Allah terima dia, akan Allah terima dari dosa, dari taubat-taubat yang dilakukannya. Hadirin para jamaah yang Allah muliakan, mungkin itu dulu, ya, yang bisa saya sampaikan materi tentang amalan-amalan yang disukai oleh Nabi. Jadi itu diantaranya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dan surat Az-Zumar ayat 53. Itu termasuk yang disukai oleh beliau. Nah kita sebagai umatnya tentu harus mengikuti, harus mengamalkan apa yang disukai beliau, apa yang dicintai beliau, apa yang suka dibaca oleh beliau. Nah itu diantaranya. Bang Reza, sampai di situ dulu. Barangkali ada tambahan dari teman-teman, atau barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, mari kita beri kesempatan kepada para jamaah. Itu dulu sementara dari saya. Silakan Bang Reza. Ya. Ada Bang Reza? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas tausiahnya Pak Kiai. Makin menambah pasana ilmu kita, wawasan kita, khususnya di bulan penuh berkah ini juga. Rabiul Awal, di bulan kelahiran Nabi Rasulullah SAW. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Ya. Tadi Pak Kiai, kalau untuk yang surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir itu, kalau Rasul sendiri biasanya itu saat kapan dibaca-bacanya Pak Kiai? Iya, saya langsung aja baca ya. Saya bacakan hadisnya. Kata baginda Nabi, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah di lailatin, di waktu malam itu, ya, kafatahu, maka Allah cukupkan kepada orang yang membacanya ini 2 kali. Jadi di malam hari itu. Dan itu para ulama, guru-guru kita memberikan contoh pada sholat maghrib atau pada sholat isya. Atau mungkin pada sholat maghrib pada sholat isya nggak sempat, ya sebelum tidurlah baca ini kedua ayat. Insya Allah, Allah jaga, Allah cukupkan
dijauhkan dari berbagai macam yang nggak kita inginkan. Dan Allah cukupkan yang kita inginkan. Dikabul hajat-hajat kita dengan kedua ayat ini. Jadi Bang Reza, ini Mas Reza, ini di malam hari dibacanya. Oh iya. Begitu. Kalau Rasulullah memang di antara maghrib isya atau sebelum tidur ya Pak Kiai ya. Atau sebelum tidur. Atau barangkali lupa, ya waktu tahajud, ya silakanlah dibaca kalau memang lupa. Baik. Iya, silakan. Silakan Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau tidak ada, saya jadinya. Boleh silakan Pak Kiai. Ya. Iya. Yang berikutnya, ini amalan-amalan soleh ya, yang disukai Nabi itu, yang dicintai Nabi. Sampai Nabi sering mengucapkan di depan Siti Aisyah. Dalam riwayat. Kenapa itu? Nabi senang. Nabi cinta, ya, sangat mencintai amalan-amalan yang kontinu, yang dawam, yang terus-menerus. Wa in qalla sedikit, sekalipun sedikit, tapi diamalkan oleh dia setiap saat. Itu termasuk amalan yang dicintai oleh beliau. Begitu. Jadi Nabi enggak seneng tuh kalau kita mengamalkan beberapa amalan soleh banyak tapi putus gitu, nggak dikerjain lagi. Itu nggak dicintai Nabi, itu mencintai Allah itu. Tapi Nabi lebih senang, mencintai, menyukai ya sedikit, ya dia mampu, tapi terus kontinu setiap hari atau setiap pagi gitu. Nah, ini ada riwayat dari Imam Muslim, saya bacakan hadisnya ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Jadi kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah. Jadi amalan yang dicintai di sisi Allah, adwamuha, yang kontinu diamalkannya, wa in qalla, sekalipun sedikit itu amalan, tapi terus dikerjakan. Misalnya bersedekah 1 juta tapi tahun sekali gitu. Dia lebih bagus dia ya setiap hari, tapi terus setiap hari gitu dikeluarkan tuh infaknya gitu kan. Apa 200.000 atau 300.000 atau 100.000, tapi kontinu setiap hari. Itu yang paling dicintai oleh Allah tuh ya, oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat Aisyah, berkata Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza amila amalan asbatahu. Kata Siti Aisyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mengamalkan satu amalan asbatahu, maka beliau selalu tetap mengerjakan itu amalan ya secara kontinu sekalipun sedikit. Nah, ini para jamaah rahimakumullah, misalnya kita berzikir ini 1000 kali, 2000 kali, tapi cuma sehari doang dalam 1 bulan. Tapi kita amalkan jangan begitu. 1000, 2000, ya cuma sekali doang dalam sebulan. Jangan begitu. Minimal ya 100 kali dibaca oleh kita tiap ada sholat, ya kan? Kan kalau 5 kali kan 500 itu. 2 hari udah 1000 terus setiap hari. Dibaca gitu ya. Dibaca dan dibaca. Itu yang dicintai oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, alaikum minal amal ma tutikuna
Inna Allah la yamillu hatta tamillu. Wa inna ahabbal amal ila Allah ma dumima alaihi wa in qalla. Nah, begitu. Jadi kata baginda Nabi, hai manusia, wahai hamba-hamba Allah, alaikum minal amal matutikuna. Kerjakan amalan-amalan yang kamu mampu. Jadi yang bisalah kita kerjakan. Jangan yang membuat kita lelah, capek, dan bosan. Jangan. Kerjakan aja misalnya. Mungkin sholat sunat qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2 gitu ya. Daripada qobliyah 4 rakaat. Ba'diyah 4 rakaat. Qobliyah 4 rakaat. Tapi selain hari itu, nggak dikerjain lagi qobliyah ba'diyahnya. Jangan begitu. Lebih baik kerjain aja 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat sesudahnya. Tapi terus setiap sholat fardu dikerjakan itu sholat qobliyahnya. Nah, terus kata Nabi begini, jadi kalian kalau mengerjakan amalan-amalan soleh, ya semampu yang mampu kamu kerjakan. Jadi kata Nabi, fa innallaha la yamillu hatta tamillu. Allah tuh nggak bosan memberikan pahala kepada kalian, ya. Nah, jadi Allah tuh nggak bosan, mau berapa kalinya silakan aja. Tapi kan yang jadi masalah, ini kita manusia bisa kalah ini. Nah, gitu ya. Wa inna habbal amali lallahu ma dumima alaih. Jadi amal yang dicintai Allah adalah yang didawamkan, yang terus menerus sekalipun wa in qalla, sekalipun sedikit. Rawi Muslim meriwayatkan akan ini hadis. Siapa Imam Muslim? Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, baik. Alhamdulillah. Reza, barangkali ada yang masuk, saya lihat ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Ihsan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bacaan 2 ayat terakhir Al-Baqarah waktu maghrib dan isya dibacakan saat setelah sholat, setelah Fatihah, atau setelah sholat selesai. Jadi langsung atau baca Al-Fatihah dulu nih Pak Kiai. Oh iya. Mungkin, ya. Ini kedua ayat ini ke ujung surah Al-Baqarah dibaca boleh sesudah sholat maghrib, boleh sesudah sholat isya, salah satu aja. Tidak harus pada sholat maghrib dan pada sholat isya, ya. Salah satu aja, satu kali. Tapi andai kata dibaca pada maghrib, dibaca pada isya, dibaca, ya boleh aja. Tapi saya khawatir nanti bosen. Udah satu kali aja dibaca sesudah sholat fardu, sebelum qobliyah. Itu biasanya para ulama-ulama kita. Tapi sih kalau dari Nabi sih nggak memberikan percis kapan, yang jelas dibacalah sebelum tidur. Tapi saya mengikuti para guru-guru, orang-orang soleh, dibaca sesudah sholat maghrib sebelum ba'diyah. Atau ba'diyah dulu nggak jadi masalah. Saya biasa, kadang-kadang apalagi udah mepet maghribnya, ya kita ba'diyah dulu baru dibaca itu ayat. Jadi boleh kapan, sebelum qobliyah atau sesudah ba'diyah, boleh dibaca oleh kita. Ini setelah baca Al-Fatihah atau sebelum baca Al-Fatihah nih Pak Kiai? Selanjutnya nih. Habis sholat salam, itu habis salam kan ya, Fatihah dulu. Fatihah dulu, Ustaz. Iya. Fatihah dulu ya dibaca oleh kita. Baru kedua ayat ini dibaca oleh kita. Malah dalam riwayat lain, sebelum baca ayat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, itu dalam sunnahnya begitu. Baru kedua ayat ini. Dan ini hanya di malam hari. Di pagi hari, di siang hari, enggak. Ini kalimatnya fi lailatin, di malam hari. Begitu, Pak. Ya, baik. Semoga terjawabkan pertanyaan dari Pak Ihsan tadi. Ya, selanjutnya ini ada dari akun sosial media Facebook dengan ID Anissa Putri. Apakah seseorang boleh berpuasa pada kelahirannya untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin jelasan Pak Kiai. Ya, betul. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berterima kasih kepada Allah.
bersyukur kepada Allah. Kita boleh dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah telah dihidupkan, dilahirkan oleh ibu kita dengan kekuasaan Allah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Ya, boleh. Jadi Nabi memang itu seperti itu. Tapi ingat ya, di bulan Rabiul Awal ini bukan hanya lahirnya Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal, tapi juga bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin juga wafatnya beliau. Jadi begitu ujung bulan Safar kan Rabiul Awal nih, tanggal 3 sekarang. Nah itu tanggal 12 Rabiul Awal, beliau hampir 2 minggu sakit. Tanggal 12 Rabiul Awal beliau wafat. Hari Senin pula beliau wafat. Jadi Mas Reza ini Masya Allah, ini pas banget kita berbicara amalan-amalan ya yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat relevan lah bahwa beliau ini memang lahir di bulan sekarang ini, di bulan Maulid kita bilang ya. Kalau bahasa kalender hijriahnya bulan Rabiul Awal begitu. Jadi boleh, itu pertanyaan dari tadi yang menanya. Kita bersyukur ya kepada Allah, berterima kasih kepada Allah telah dilahirkan, telah dihidupkan oleh Allah ke dunia. Ya, silakan yang lain. Kemudian pertanyaan dari Bapak Tui Trisno Balikpapan. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Kiai. Yang pertama, bagaimana dengan surat Al-Muluk yang disarankan diamalkan dibaca sebelum tidur? Ya, ada riwayat memang bahwa kata baginda Nabi, orang yang membaca surat Al-Mulk, ya, ini keistimewaan, keutamaan surat Al-Mulk tersendiri. Orang yang membaca surat Al-Mulk fi lailatin, di malam hari loh itu. Kalimatnya di malam hari itu. Maka dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Itu hadisnya sahih. Dan alhamdulillah kita mengikuti para guru ya, dan memang ada hadisnya sahih. Jadi orang yang membaca surat Al-Mulk itu cuma sedikit lebih ya, bolak-balik selesai. Jadi itu kata Nabi, Allah selamatkan dari siksa kubur. Dia akan memberi bacanya secara spesial dengan dawam, dengan kontinu. Surah ini nggak bertentangan dua ayat ini. Tapi yang paling disukai Nabi ya ini. Adapun surah Al-Mulk ini adalah surah yang secara khusus dia akan menemani kita sampai dibangkitkan dari kubur, kata Nabi. Akan ditemani oleh surah Al-Mulk. Nah ini harus kita baca juga surat Al-Mulk ini. Jadi ini enggak bertentangan, enggak. Ya, silakan yang lain. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Kiai. Ya, betul, udah jam 9, Mangga. Ya. Apakah sama pahala bacaan surat Al-Quran, khususnya Al-Ikhlas tadi yang sekali baca sama dengan 10 juz, yang dilakukan saat kita berwudu atau dengan saat tidak berwudu, Pak Kiai? Ya, itu ada keterangan dari Nabi itu ya, bukan kata kita ya. Yang diceritakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah kalau tidak salah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan berwudu, pahalanya lebih banyak. Mas Reza. Ya. Kalau Al-Quran dibaca dengan berwudu, boleh. Cuma lebih sedikit pahalanya. Kalau dibaca dalam sholat, itu yang paling banyak itu pahala. Kalau Al-Quran dibaca dalam sholat, itu berlipat-lipat pahala diberikan sebanyak-banyaknya oleh Allah. Allah amat sangat senang kepada orang-orang beriman yang membaca Al-Quran di dalam sholat. Ya. Gitu. Itu jawabannya. Itu jawaban dari Nabi. Bukan dari manusia ya. Itu Nabi yang mengatakan dari riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi baca Al-Quran boleh, nggak punya wudu boleh, silakan. Tapi pahalanya kurang banyak. Yang banyak berwudu. Pengen lebih banyak lagi.
dalam sholat. Jadi kita misalnya sholat sunnah, 1 rakaat 1 juz, gitu Bang Reza. 2 rakaat 2 juz, gitu. Itu dilakukan oleh Nabi itu. Dicontohin sama Nabi itu. Silakan. Begitu Bang Reza? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada tambahan tausiahnya Pak Kiai. Tambahan ilmunya pada malam hari ini, semoga menambah pencerahan ilmu kita dan membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir sebelum kita tutup pengajian ini, kita doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Tafadhol Kiai. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Limpahkan rahmat berkah, maghfirah kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada para jamaah semua yang hadir dalam Zoom meeting di dalam grup ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi Rahman, ya Rahim. Cintakan hati kami kepada-Mu ya Allah dan kepada Rasul-Mu ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami kemampuan untuk bisa mencontoh, mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasul-Mu yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahkan kami berkah, rahmah dan maghfirah-Mu kepada kami, buat orang tua kami, buat guru-guru kami, buat para jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir, terutama Ibu Hajah Ilmawati dan keluarganya, dan teman-teman di Enera Group ini semua. Ya Allah, berikan keberkahan rezeki kami, berkah keluarga kami, berkah umur kami, dan segera ya Allah, corona ini Engkau halau, Engkau usir dengan datangnya bulan Rabiul Awal, ya bulan Maulid kelahiran Nabi-Mu yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pengumuman pengajian besok insya Allah juga akan disampaikan oleh Ustadz Iwan Zawawi Azhar SAG dengan tema keindahan akhlak Nabi Muhammad. Ditunggu kehadiran kembali Bapak Ibu jamaah sekalian di waktu dan jam yang sama pukul 19.45. Terakhir sebelum kita tutup pengajian ini, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian.